Hai semua, selamat datang di Saturday Channel. Yang akan direview kali ini adalah Iron Man Mark 85 dari ZD Toys. Figur ini bisa dibilang cukup terjangkau. Waktu itu saya hanya beli dengan harga Rp355.000. Apa aja yang bisa dapat dengan harga segitu? Mari kita bahas. Dari sisi depan kita dapat melihat langsung isi figurnya, dan di sebelah kanannya ada gambar Iron Man Mark 85-nya. Di bawahnya ada tulisan Avengers Endgame. Oh ya, itu ada sedikit minus dari pengirimannya. Nggak tahu kenapa sampai pecah begitu boxnya. Tangannya juga sampai lepas-lepas, kemana tahu. Oh ya, figur ini sudah lisensi Disney ya. Dari sisi sebelah kirinya kita masih bisa lihat isi figurnya, dan ada gambar full body Iron Man-nya. Juga di bagian bawah ada tulisan Avengers Endgame. Lanjut ke bagian belakang, ada tulisan keterangan dengan bahasa Mandarin yang nggak tahu artinya apa ya, karena ZD Toys merupakan merek dari Tiongkok sana. Nah, di sisi kanan kotaknya ada gambar full team dari Avengers-nya, dan ada judul Avengers Endgame lagi. Boxnya bisa dibilang cukup simpel ya. Di bagian atasnya ada tulisan Avengers Endgame lagi, dan di bawahnya tidak ada tulisan apa-apa. Ya, untuk mengetahui lebih lanjut, yaudah kita unboxing figurnya. Kita cutter, buka dulu boxnya. Iya, kunaon ngeplek dia nih. Ya, tarik sis, semongko. Widih, waktu ditarik sih kelihatannya udah bagus ya. Ya, dikit lagi. Nah, tangannya ketinggalan dalam situ tuh. Pasti kekocok-kocok waktu pengiriman. Dan ini dia luas penampang panjang kali tinggi kali lebar dari Iron Man Mark 85-nya dari ZD Toys. Wow, catnya kece sih. Di sini stiker lisensinya. Nah, ini keren nih, figur ini udah dapat stand ya. Aksesorisnya sih nggak terlalu banyak, tapi seenggaknya dapat backpacknya lah. Keren juga sih. Nanti kita coba keluarin dulu Iron Man-nya. Ngeri kena. Aduh, aturan dari belakang ya. Udahlah, yang penting buka. Taruh dulu katernya deh. Nah, sekarang tinggal ngeluarinnya gimana nih? Tarik dulu dah. Mana ya? Ini aja dah. Apa dari kaki ya? Susah juga sih tapi. Nah, dari sini aja lah coba. Butuh tenaga juga yang ngeluarin, agak ribet. Nah, keluar juga akhirnya kau. Wits, nanti kena copyright lagi. Nah, akhirnya keluar juga nih si figur manusia abis makan odading nih. Seperti Anda menjadi Iron Man. Tapi untuk harga segini ini finishingnya mantap sih. Gila, catnya bagus banget. Meskipun ini kayak dipegang bahannya bukan, nggak ada yang sama sekali diecast, nggak ada diecast sama sekali. Tapi metallicnya dapat gitu deh karena catnya. Gila, keren juga sih. Detail kepalanya ya lumayan lah, cuman matanya nggak dicat warna biru terang gitu ya. Mau dicatnya warna putih kayak bekas tipek. Cuman itu keren sih catnya, parah. Kinclong-kinclong gimana gitu. Tuh lihat tuh. Kita buset tuh pantat. Ini metallicnya dapat sih. Padahal kalau dipegang nggak ada part yang besi gitu, nggak ada yang diecast gitu. Cuman dapat warna besinya tuh. Cuman trik pewarnaan aja kali ya. Ini ada kotor atau apa ya? Nggak nyesel gitu belinya, kalau dilihat secara langsung sih nggak nyesel. Buat dipajang atau di display gitu bagus sih. Nih kelihatannya elegan gitu. Bagus ini ZD Toys. Nggak aneh sih dapat lisensi dari Disney ya juga. Kita juga dapat ini, ada part buat nutup 3 lubang nggak jelas itu. Cuman ya itu buat bebek sih. Cuman kalau dibuka kayak nggak jelas lah, ganggu banget. Nah, tinggal pasang aja. Mantap. Warna sih keren, tapi artikulasinya terbatas banget. Ke atas cuma bisa segitu kepalanya, bawah cuma segitu, tengok kanan segitu, dan ke kirinya terbatas banget. Nah, di bagian torso ada ball jointnya ya, jadi lumayan lah ngebantu buat pose. Nah, ini di bagian tangan, shoulder pads-nya bisa diangkat, jadi tangan bisa lebih gerak bebas. Dari bawah kelihatannya kayak gitu ya, di bawah. Dan ini shoulder pads-nya agak bikin kagok sih kayaknya ya. Kita coba deh. Tangannya bisa maju sampai segini. Dan ke belakang sampai segitu. Tapi itu posisi shoulder pads-nya kayak kagok gitu ya, kayak ganggu gitu. Lihatnya jadi aneh. Tuh. Kita coba turunin lagi shoulder pads-nya, dan nah bisa diangkat sampai segini nih. Nah, cuman ya itu kayak harusnya bisa 360 derajat sih diputarnya. Cuman oh iya benar. Oh ya bisa. Dan di bagian sikunya mentok sampai segitu ya, nggak bisa dinaikin lagi. Dan ada ball joint di tangan, tapi agak terbatas sih. Artikulasi kakinya kayaknya yang paling leluasa dari yang lain deh, jadi ngebantu banget kalau mau buat macam-macam pose. Nah, pangkal pahanya juga bisa ditarik gitu, jadi bisa gerak lebih bebas. Bisa nge-split.
Kakinya bisa ke depanin sampai segitu ya, jadi nggak sampai 90 derajat, dan ke belakang sampai segitu mentok. Bisa ditekuk sampai segitu, cukup lumayan lah ya. Kelihatannya itu ada double jointnya ya di bagian lututnya ya, dan segitu udah mentok. Artikulasi pergelangan kakinya terbatas banget ya, angle pivotnya nggak berasa. Ball jointnya juga nggak begitu leluasa, sempit banget ruang geraknya ya, bisa dimiringin kayak orang kesleo dikit lah. Terus bisa dirotasi kanan kiri segitu aja, cukup terbatas banget ya. Kekurangannya di artikulasi aja sih. Oh ya, ini ujung kakinya juga nggak bisa ditekuk ya, nggak bisa ditekuk benar. Kalau menurut saya pribadi, saya paling nggak suka ini ya, shoulder pads-nya. Dia kenapa nggak dibentuk, disatuin sama lengannya aja langsung gitu ya, kan lebih bagus juga lihatnya, nggak ganggu artikulasi juga. Cuma mungkin ada tujuan tertentu mungkin dibikin kayak gini, tetap aja saya kayak ganggu gitu, kagok ngeliatnya. Harusnya kalau disatuin sama lengannya ini kelihatan lebih bersih gitu, lebih rapi. Cuman ya ada plus ada minus lah, karena yang paling bagusnya dari semua ini catnya sih, pengecatannya itu keren banget, gue suka sih, elegan gitu, kayak nggak figur murahan kelihatannya. Next kita akan bahas aksesoris yang didapat. Kita dapat 2 pasang tangan tambahan dan juga backpacknya. Oh ya, sama standnya juga. Nah, ini bentuk tangan mengepalnya, bisa kalian lihat. Catnya masih sama bagusnya ya, nggak ada penurunan kualitas sama sekali, cuman ya agak susah di detail mungkin. Dan ini tangan relaxnya ya, catnya masih sama, glossy gitu, metaliknya dapat. Dan ini lubang buat plug ke tangannya ya, lengannya. Ini dia backpacknya, dan lumayan bagus sih detailnya. Cuman warna catnya agak beda gitu ya kalau di bagian dalamnya, tapi mungkin karena ketutupan torso jadi nggak kelihatan. Cuman ya itu putihnya kayak bekas tip X gitu, agak aneh liatnya. Tapi ya udah disediain aksesoris ini di figurnya, udah bagus sih. Sekarang kita coba pasang backpacknya ke Iron Man-nya. Gampang sih, cuman tinggal buka penutup lubang yang tadi itu, yang ada 3 lubang itu. Nanti kita tinggal pasang di lubang itu, tinggal ditancepin aja. Bentar, tadi gue taruh backpacknya gimana ya? Oh ini. Nah, jadi tinggal kita pasang aja. Sip, ditekan. Oke, selesai. Cuma gitu aja kok. Widih, jadi makin keren nih. Satisfying gitu ngeliatnya. Mantap. Ini kalau orang-orang nggak tahu bisa ngiranya ini mahal banget kali ya. Enaknya lagi disediain stand lagi dari sananya. Sekarang kita bakal komparasi ukurannya. Starscream, Figurino, Optimus Prime, Bumblebee, Double Zeta, Grimlock. Buset, gede banget tuh Dino. Gue juga pengen. Lepas tangannya cukup gampang ya, cuman tinggal ditarik aja. Dan kalian bisa menggunakan banyak kombinasi tangan untuk membuat pose-pose yang beragam dengan figur ini ya. Oke, sekian video pembahasan kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Mohon maaf bila ada kekurangan karena diperlukan waktu dan pengalaman untuk mencapai kesempurnaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.